Mengapa ada dua kredo atau syahadat iman? Syahadat para rasul dan syahadat Nikea. Dan apakah kedua syahadat ini bisa diucapkan umat non-Katolik? Karena di dalamnya ada pengakuan akan gereja Katolik, yaitu, aku percaya akan gereja Katolik yang kudus. Dan, aku percaya akan gereja, yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Dalam syahadat ini, kita mengakui atau percaya akan gereja Katolik. Itu berarti kita mengimani apa yang diajarkan gereja ini, dan menjadi bagian di dalam gereja ini. Memang umat non-Katolik sebagian telah mengganti kata Katolik dengan kata Am. Aku percaya gereja yang kudus dan Am. Aku percaya satu gereja, yang kudus dan Am dan rasuli. Meskipun umat Kristen perdana tidak menggunakan kata Am, tapi kata Katolik. Menurut mereka, dalam syahadat yang dimaksud Katolik, bukan gereja Katolik Roma, tapi kata Katolik itu ditulis dalam huruf kecil yang berarti sifat dari gereja itu yang Katolik atau bersifat umum. Kalau kita telusuri sejarah syahadat ini, kita akan tahu yang menyusun syahadat ini menunjuk gereja Katolik Roma lah yang dimaksud. Kita akan perdalam sejarah dan maksud syahadat ini sehingga kita akan semakin tahu dan semakin jelas untuk siapakah syahadat ini diucapkan. Selain itu dengan perdalam pengetahuan tentang syahadat, kita semakin tahu kalau gereja Katolik telah diimani umat Kristen awal. Dan bagaimana gereja Katolik melindungi diri dari perpecahan dan melindungi diri dari serangan ajaran di luar gereja Katolik. Sekaligus juga syahadat para rasul menjadi bukti adanya tradisi lisan di luar ajaran kitab suci yang diimani umat Kristen purba sejak awal perjalanan iman Kristen. Kata pengganti Am tidak pernah digunakan dari awal. Maksud kata Katolik diganti Am, agar umat tidak mengakui gereja Katolik yang dipercaya. Namun sebenarnya, sekalipun diganti dengan kata Am, tetap pengakuan itu mengakui akan adanya gereja Katolik Roma. Karena hanya gereja Katoliklah yang memiliki sifat ini. Hanya gereja Katolik yang bersifat satu dan bersifat Katolik atau universal atau umum, menjangkau semua bangsa tanpa batasan. Demikian juga pengakuan iman Nikea, hanya gereja Katolik yang memiliki sifat satu, kudus, am dan apostolik atau rasuli. Hanya gereja Katolik yang tetap bersatu, kudus, bersifat umum dan merupakan gereja yang diteruskan oleh para rasul. Gereja non-Katolik kecuali gereja Timur Ortodoks, telah terputus dari sifat apostolik atau rasuli. Jadi sekalipun kedua pengakuan iman ini dikatakan kata Katoliknya tidak bermaksud menyebut nama gereja, tapi tetap arti dari pengakuan ini, menunjuk pada gereja Katolik Roma yang memiliki sifat-sifat yang disebut. Dengan demikian jika menyebut kedua syahadat ini, berarti mengakui akan gereja Katolik Roma. Mari kita dalami kedua iman ini, supaya semakin jelas lagi maksud dari pengakuan ini. Sebelumnya kita lanjut, jika berkenan bagikan video ini, subscribe dan hidupkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Catholic Credo Channel. Pengakuan iman terutama dalam ibadah sudah jadi tradisi dalam gereja sejak awal perjalanan iman. Syahadat ini sudah diucapkan berabad-abad oleh umat Kristen sejak abad-abad awal. Ada dua kredo atau pengakuan iman yang sangat khusus dalam kehidupan iman Kristen, yaitu syahadat para rasul, yang kadang disebut syahadat apostolik. Dan yang lain adalah syahadat Nikea, terkadang disebut juga syahadat Nikea Konstantinopel. Dikatakan syahadat para rasul atau pengakuan iman rasuli, karena menurut legenda ditulis dan diserahkan kepada umat oleh para rasul sendiri. Para rasul yang awalnya berjumlah 12 orang sehingga ada 12 pokok iman dalam syahadat atau kredo ini. Para petobat awal di mana saat itu Injil diberitakan dan banyak yang bertobat dan mau menjadi Kristen, maka kredo pengakuan iman para rasul ini yang diucapkan sebagai pernyataan kepercayaan dan kemudian dibaptis oleh para rasul. Jadi syahadat ini awalnya digunakan dalam bentuk tanya jawab sesaat sebelum seseorang dibaptis. Pemimpin upacara akan bertanya,
apakah saudara percaya akan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa? Setelah itu calon baptis berikan jawaban, ya, pokok-pokok iman selanjutnya akan ditanyakan. Demikian juga umat Kristen perdana biasa memberitahu orang lain kredo atau syahadat ini untuk memberitakan Injil untuk menggambarkan iman kita. Kemudian berkembang syahadat atau kredo ini digunakan dalam ibadah untuk menegaskan iman mereka satu sama lain. Pengakuan iman ini secara bertahap menggantikan kredo pembaptisan, menjadi pengakuan iman resmi. Tapi ada yang meragukan dan katanya syahadat ini kemungkinan tidak berasal dari zaman para rasul Yesus. Menurut tradisi, pengakuan iman tersebut ditulis di Roma sekitar abad kedua atau ketiga. Syahadat para rasul ini kemudian diterima luas di gereja Kristen, sebagai ajaran lisan bukan kitab suci yang diterima di semua gereja sejak awal mula. Hingga saat ini kredo atau pengakuan iman rasuli ini menjadi pernyataan iman yang sampai saat ini digunakan oleh gereja-gereja, bukan hanya gereja Katolik tapi juga Anglikan dan gereja Protestan. Tapi ada beberapa gereja yang sedikit merubah dan sebagian gereja beraliran Pantekosta dan karismatik telah menghapus kredo ini dari bagian praktek iman mereka. Karena memang kredo atau syahadat ini sebenarnya dibuat untuk mempertahankan keberadaan gereja Katolik, yang sekarang ini dinamakan Gereja Katolik Roma. Mengapa ada dua kredo atau syahadat pengakuan iman? Karena ada kelemahan dalam syahadat para rasul di mana di dalamnya tidak dinyatakan secara cukup jelas iman akan kealahan Yesus. Tentang Yesus hanya dikatakan bahwa ia adalah putranya yang tunggal, Tuhan kita. Sebagian orang menafsirkan pernyataan tersebut dalam pengertian simbolik saja. Sedangkan orang-orang lain pun bisa disebut juga sebagai anak-anak Allah. Seperti dalam Kejadian bab 6 ayat 4. Dan pada awal abad keempat, Arius yang adalah seorang imam Alexandria Mesir, mulai menyebarluaskan ajaran bahwa Yesus bukanlah Allah, oleh karena ia dijadikan pada waktunya. Tepatnya tahun 318 terjadi ketegangan antara Arius dan Uskup Alexandria, Alexander. Pemikiran Arius yang kemudian menimbulkan perdebatan dan perselisihan dengan Alexander adalah mengenai keilahian Kristus. Arius percaya bahwa Allah Bapa lebih besar daripada Sang Anak atau Kristus dan juga kemudian lebih besar daripada Roh Kudus. Namun, ia memasukkan konsep monoteisme dalam pemahaman mengenai Allah dengan berkesimpulan bahwa hanya Allah Bapa yang merupakan Allah, sedangkan Kristus atau Sang Anak hanya merupakan makhluk ciptaan Allah Bapa yang sulung dan tertinggi, tetapi bukan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, Kristus tidak kekal. Pernah ia tidak ada, dan kemudian diciptakan dari yang tidak ada. Pokok-pokok pemahaman Arius ini terdapat dalam buku tulisannya yang berjudul Thalia. Uskup Alexander tidak menyetujui pandangan Arius ini. Menurut Alexander, Sang Bapa adalah kekal, namun tidak pernah ada tanpa Sang Anak, maka Sang Anak juga kekal. Sang Anak tidaklah diciptakan Allah dari ketiadaan, namun ia sudah ada bersama Allah dan sehakikat atau disebut homoousios dengan Allah. Menurut Uskup Alexander, Sang Anak haruslah benar-benar Allah agar dapat menyelamatkan manusia. Sebab tanpa sifat kekal dari Allah maka kurban Kristus tidak bisa menjadi sekali untuk selamanya. Tahun 318 Uskup Alexander mengadakan sinode di Alexandria yang memutuskan agar Arius dihukum. Uskup Alexander mengutuk ajaran Arius. Arius juga dikutuk bersama 5 orang imam dan 6 orang diaken lain. Namun, Arius juga memiliki banyak pendukung. Ia kemudian meminta bantuan kepada Uskup Eusebius dari Kaisarea. Eusebius memiliki posisi yang kuat untuk mendukung Arius, dan hal ini menyulut perpecahan besar. Keributan ini membagi dua gereja di Alexandria menjadi kubu Arius dan kubu Alexander. Perdebatan dan perselisihan di Alexandria membuat para uskup-uskup dari berbagai penjuru kekaisaran Romawi berkumpul dalam konsili di kota Nikea, sekarang bernama Iznik, di Turki. Konsili ini dibuka dengan pembahasan mengenai permasalahan pandangan Arius. Uskup Eusebius dari Kaisarea memimpin beberapa uskup yang mendukung Arius.
Namun ketika Arius membacakan pandangannya mengenai keilahian Kristus dan pandangan-pandangan lainnya, Eusebius dan banyak uskup menarik dukungannya dari Arius karena memandang tulisannya sebagai penghujatan. Para peserta konsili kemudian tidak menerima pandangan Arius dan memutuskan untuk menolaknya. Namun mereka juga harus merumuskan suatu pengakuan yang dapat melawan pandangan Arius. Kemudian Uskup Eusebius dari Kaisarea mengusulkan menggunakan pengakuan yang digunakan di Kaisarea. Pengakuan ini tidak menggunakan kata homousios atau sehakikat, karena dianggap tidak alkitabiah. Namun para uskup lain memilih untuk menggunakannya dalam rumusan pengakuan tersebut untuk menentang Arius, karena Arius terang-terangan menolak konsep homousios. Hanya 2 orang uskup yang mendukung pandangan Arius dan menolak konsep homousios. Pada akhirnya diputuskan bahwa sang anak tidak diciptakan, namun sehakikat homousios dengan sang bapa yang dirumuskan dalam syahadat atau pengakuan iman Nikea. Pandangan Arius kemudian ditolak dan Arius bersama beberapa orang yang mendukungnya dihukum dengan cara dikucilkan dari gereja. Kredo Nikea selanjutnya dimodifikasi di konsili yang diadakan di Konstantinopel tahun 381. Perubahan berkaitan dengan deskripsi kecil tentang Roh Kudus. Karena itu kadang juga dikatakan kredo atau pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Dalam syahadat Nikea dinyatakan secara jelas dan rinci pokok-pokok penting iman kita, aku percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Tidak ada keraguan lagi bahwa Yesus adalah Allah. Hanya ada satu Allah, tetapi dalam Allah yang satu itu ada 3 pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah satu. Ajaran ini berasal dari Yesus sendiri, melalui para rasul. Ajaran tersebut mengungkapkan sekilas tentang kehidupan Tuhan yang Maha Kuasa yang misterius. Kredo atau syahadat adalah pengakuan iman yang dilakukan umat Kristen dari segala abad. Syahadat fungsinya sebagai rumusan baku mengenai apa yang harus kita percayai sebagai orang Kristen. Syahadat adalah pengakuan iman tentang Allah Tritunggal dan tentang Gereja Katolik dan ajaran-ajaran Yesus. Pengakuan iman adalah pagar atau rambu-rambu untuk membedakan ajaran yang benar dengan ajaran yang sesat. Jadi sebenarnya syahadat ini selain untuk menjadi ungkapan iman atau pernyataan iman, juga untuk membentengi iman dari perpecahan. Dipakai sejak awal masa para bapak-bapak gereja sebagai pelindung dari perpecahan gereja. Dan gereja yang ada saat itu adalah Gereja Katolik yang sekarang ini disebut Gereja Katolik Roma. Jadi kredo atau syahadat ini bukan hanya merupakan ringkasan iman atau pengakuan iman. Tapi dari sejarahnya diketahui tujuan syahadat ini diadakan untuk membentengi Gereja Katolik dari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Gereja Katolik. Yang sejak awal perjalanan iman, telah ada sekte-sekte yang bertentangan dengan Gereja Katolik. Adapun kata Katolik itu juga sebenarnya bukanlah hanya berarti universal saja. Tapi sejak awal abad kedua kata Katolik telah dipakai untuk menamakan gereja Tuhan, untuk dibedakan dengan gereja-gereja lain yang saat itu mengaku adalah gereja tapi bertentangan dengan iman gereja yang benar, dan karena gereja yang benar itu adalah gereja yang telah meluas ke berbagai penjuru, maka dikatakan gereja yang benar itu adalah gereja Katolik. Jadi kata Gereja Katolik itu sejak awal telah digunakan untuk menunjuk ke Gereja Katolik Roma untuk membedakan dengan gereja milik sekte lain. Karena secara historis kata Gereja Katolik pada saat kredo-kredo itu ditulis, memiliki arti adalah Gereja Katolik Roma. Seperti dalam tulisan yang ditemukan di abad kedua, tulisan Santo Ignatius dari Antioquia dan dalam kanon Muratori, kata gereja Katolik itu dimengerti sebagai gereja sejati atau gereja Roma, yang berbeda dengan gereja-gereja sesat saat itu. Dalam fragmen Muratori yang ditulis tahun 170, menyebut karya-karya tulis para bidat ajaran sesat sebagai karya-karya tulis yang tidak diterima dalam gereja Katolik. Tidak menggunakan kata gereja Kristen,
Karena mereka aliran-aliran sesat itu juga mengaku sebagai Kristen, Donatis, Arian, Novatian, Monofisit, Markionis dan lain-lain. Jadi di sini jelas sekali, penggunaan kata gereja Katolik dipakai untuk membedakan gereja yang benar dengan gereja Kristen lainnya yang bertentangan dengan gereja Katolik. Santo Cyrillus yang hidup tahun 315-386, tepat di saat kredo pengakuan iman Nikea ditulis, mengatakan, supaya kamu dapat menghindar diri dari pertemuan-pertemuan durjana mereka, dan senantiasa tinggal di dalam gereja Katolik yang kudus, tempat kamu dilahirkan kembali. Dan apabila kamu kelak bepergian dan singgah di kota-kota, jangan cuma bertanya di manakah rumah Tuhan. Karena jemaat-jemaat duniawi juga berusaha menyebut liang-liang mereka sebagai rumah Tuhan. Jangan pula cuma bertanya di manakah gereja, melainkan bertanyalah di manakah gereja Katolik. Karena inilah nama istimewa gereja yang kudus ini, Bunda kita sekalian, mempelai Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Demikian tulisan Santo Cyrillus. Jadi saat kredo itu ditulis kata gereja Katolik itu menunjuk ke gereja Katolik yang sekarang diketahui gereja Katolik Roma. Pembahasan tentang kata Katolik akan kita bahas di video selanjutnya, agar semakin jelas lagi pemahaman kita tentang gereja Katolik ini. Jadi jika kita mengakui dalam kredo atau pengakuan iman akan gereja Katolik yang kudus, itu tandanya kita mengakui akan adanya gereja Katolik Roma, sebagaimana kredo ini disusun dan diimani sejak awal mula umat Kristen menyatakannya. Sekalipun kata Katolik diganti dengan tetap yang dipercaya adalah gereja Katolik Roma, karena gereja Katolik Roma lah yang memiliki sifat umum universal seperti yang dimaksud dari kredo itu. Apalagi jika yang diucapkan adalah pengakuan iman kredo Nikea, gereja yang satu kudus dan rasuli itu hanya gereja Katolik Roma lah yang memenuhi 4 tanda gereja ini. Jadi dengan mengungkap iman baik kredo para rasul maupun kredo Nikea, kita mengakui sebagaimana umat Kristen dari abad ke abad mengakui akan gereja Katolik Roma. Sehingga kita bisa tahu bahwa gereja kita gereja Katolik Roma adalah gereja yang benar, gereja yang diakui oleh segala bangsa dari segala abad kekristenan yang dinyatakan dalam syahadat atau kredo di setiap ibadah. Bahkan dinyatakan oleh umat gereja-gereja di luar gereja Katolik. Hanya gereja Katolik yang memiliki sifat umum universal, diterima di segala bangsa dan segala abad tidak terbatas. Hanya gereja Katolik yang memiliki tanda persatuan. Dan gereja Katolik adalah gereja yang rasuli atau apostolik, sebagai perpanjangan dari para rasul tanpa terputus oleh penumpangan tangan para rasul diteruskan para penerusnya para uskup hingga saat ini. Percayalah pada gereja yang dipercaya dalam kredo syahadat atau pengakuan iman. Karena itulah gereja yang Tuhan dirikan dan itulah gereja Katolik Roma. Jangan lupa subscribe, share, dan hidupkan lonceng.